tasawi la sifaan ila sifauka sifa la yuwadu syakaman. Yang pertama, kita pasti bersyukur kepada Allah bahwa kita masih diberikan kesempatan untuk silaturahim, untuk berbagi pengalaman, mendapatkan ilmu, saling memberikan tausiah. Karena tausiah sebetulnya diberikan oleh siapapun untuk siapapun. Dan hari ini kita mendapatkan atau kedatangan narasumber yang sangat berpengalaman, bagaimana menjaga etos kerja, bagaimana menjaga ibadah, bagaimana memberikan satu peluang kepada kita untuk selalu meniru paling enggak bahwa bekerja itu seperti apa, kemudian ibadah seperti apa, dan lain-lainnya. Oke, saya kira pengalamannya tidak usah perlu kita sebutin dulu. Bapak Azhari, Assalamualaikum Pak Azhari. Pak Azhari ini adalah pemilik sebuah pabrik gitu ya. Pabrik untuk mesin laundry, namanya Kanaba. Kanaba itu adalah karya anak Bantul. Nah, Kanaba karya anak Bantul. Tapi PT-nya namanya PT Harimurti Teknik. Jadi perusahaan ini sudah bergerak di bidang bagaimana merancang, membuat mesin laundry, kemudian segala bentuk tetek bengek berkaitan dengan mesin laundry, dan yang terakhir adalah ikutannya. Nah, oke Pak Azhari, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Pak Azhari, saya kira perlu diceritakan nih keajaiban perusahaan jenengan, kemudian bagaimana membangun relasi bisnis, kemudian bagaimana tetap konsisten istiqomah dalam, saya mendengar bahwa dalam hal jual beli itu ada etika yang Pak Azhari selalu ungkapkan bahwa tidak ada suap penyuap dan lain-lainnya. Meskipun peluang mendapatkan order banyak, tapi begitu ada yang nyangkut sedikit, ada nyang-nyangan atau istilahnya nyogok dulu, lah itu Pak Azhari hindari. Bagaimana ini? Langsung aja kita berikan waktunya pada Pak Azhari. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk semuanya. Semoga sehat selalu. Alhamdulillah wa syukurillah. La haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu sekalian, saudaraku di jaringan Saudagar Muhammadiyah. Pertama-tama puji syukur pasti kita berikan kepada Allah, karena dengan bersyukur maka nikmat pasti ditambah. Itu yang menjadi dasar, dan dengan bersyukur itu kita meneladani apa yang dicontohkan oleh Nabi. Salawat dan salam selalu diberikan pada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita selalu berdoa, kita selalu mohon mudah-mudahan sampai ajal menjemput kita keluarga dimampukan tegak dalam syariat. Karena banyak sekali di luar sana ketika ajal menjemput dia sudah bergeser dari akidah, dia sudah bergeser dari keimanan. Maka tiada kata lain, pasti kita harus berdoa. Mudah-mudahan diri kita beserta keluarga sampai ajal menjemput tetap tegak dalam syariat Islam. Hadirin semuanya, sesungguhnya Bu Nur itu salah jalur. Saya cuma usaha bengkel kecil gitu, tapi kenapa harus suruh berbagi di sini kan gitu. Cuman sampaikan walau satu ayat, entah itu dalil lembo sahih mbok enggak, tapi yang jelas walaupun satu titik perjalanan kalau itu bisa dibagi dan bisa diikuti dan ada manfaat, maka itu juga bagian dari ilmu yang bermanfaat yang akan menerangi alam kubur. Dengan dasar itulah maka apapun keadaannya, kemarin Bu Nur Ndawi ya saya sendiri dawuh itu aja. Bapak-bapak sekalian, ibu-ibu sekalian, bahwa apa yang disampaikan Pak Taufik bahwa kami adalah produsen mesin laundry dengan merek Kanaba, iya benar. Bahwa perjalanannya seperti apa itu ya benar-benar qadarullah dan benar-benar karunia Allah. Nah, kenapa Allah memberikan ini semua? Nah, saya juga tidak tahu. Karena jujur aja, Azhari itu tamatan STM Negeri 2 Yogyakarta tahun 88. Cuma itu saja. Enggak kenal namanya kuliah ya apa garuh itu. Tapi kenapa harus ada perusahaan yang notabene
ada 6 anak dan ke depan sudah mulai meningkat ada sekitar 75-an ya. Yaitu qadarullah. Nah, kenapa Allah memberikan itu? Ya nggak tahu. Cuman kalau merunut yang saya lakukan itu sejak kecil. Dulu kan simbok saya itu kan dodolan geduk. Ini saya berkisah aja deh, berkisah aja. Jualan geduk. Geduk itu sekotelo itu kan ditumbuk pakai alu. Nah, di dalam yang nemplek neng alu itu kan geduknya lembut banget. Saya sukanya itu kan. Ternyata saya suka kelembutan. Nah, sampai sekarang saya orangnya lembut. Tapi kan saya mau bawa main itu simbok saya ngatakan nek dolan, nek timbangan neng dolan ini ya linggawa ra kuwi tok. Engko nek karo kancane makanya saya disuruh kancane digawake walaupun 1 atau 2 potongan. Nah, dari sisi itulah maka sejak kecil itu saya senangnya seperti itu. Termasuk sekolah neng MTS itu saya dikasih uang saku 50 rupiah itu biasanya untuk beli kuping gajah itu dapat 2. Maka tak bagi sama teman yang jalan yang beli tak kasih 1 saya 1. Di STM juga gitu. Saya suka bawa pisang karena saya di rumah saya itu pohon pisangnya banyak. Jadi ketika matang itu melimpah maka sering saya bawa sekolah. Artinya apa? Sedekah yang ditanamkan atau berbagi yang ditanamkan oleh ibu itu ternyata terbawa sampai tua. Nah, saya juga nggak tahu sejak muda saya suka mengelola anak-anak untuk belajar TPA. Jadi sejak saya belum menikah saya juga senang mengajak anak-anak itu belajar agama, juga menerapkan agama. Contohnya nyuci tikar bareng anak-anak. Walaupun itu bisa dikerjakan oleh orang-orang tua, tapi saya selalu ngajak anak-anak mempelajari mereka. Apakah karena hal-hal kecil seperti itu sehingga Allah memberikan kemampuan sampai sekarang menjadi ada sebuah bengkel kecil dari 2 orang naik 7 orang, naik 17 orang, naik 50 orang dan menjadi 75 orang. Bahkan target 2024 itu ada 500 anak-anak muda yang berkarya di sana. Apakah karena hal-hal kecil itu saya juga tidak tahu, wallahu a'lam. Tapi yang jelas tanaman yang ditanamkan oleh ibu tentang berbagi itu menjadi sangat membuat nyaman dalam kami berusaha. Bahkan di dalam musim pandemi kemarin itu, ya ada niatan untuk mempertahankan karyawannya dalam arti gini, kalau pabrik break, terus mereka mau kerja apa? Sementara hampir semua pabrik juga pada down, bahkan yang tutup banyak. Maka saya mengambil langkah, udah apapun yang ada dipakai untuk anak-anak semuanya. Karena saya berangkat dari nggak punya apa-apa menjadi punya ini semua itu juga bersama karyawan. Akhirnya apa? Ya dipertahankan, satu pun tidak ada yang PHK. Bahkan ketika ada anak yang benar-benar membutuhkan pekerjaan di masa lockdown kemarin, kami pun nambah 7 anak. Membawa mereka yang sangat benar-benar butuh. Karena teman-teman semuanya, walaupun dengan jalan stok saya jual untuk gajian dan sebagainya. Perusahaan itu harusnya menjadi keuntungan keluarga itu saya jual untuk mempertahankan. Tapi ada satu kalimat yang saya pegang sampai sekarang. Yang sukses yang bertahan, yang berhasil adalah yang bertahan. Nah, dalam kondisi yang tidak nyaman kemarin benar-benar itu kami pegang. Terus ada pepatah Jawa, sapa sing gelem obah mangan. Maka sering saya gelendengan yang Gusti Allah itu gini. Ya Allah, anak-anak di belakang itu kerja, mereka itu tidak nganggur, maka mereka dalam posisi menjemput rezeki yang engkau janjikan. Maka di saat kami nggak bisa apa-apa, ini tiada sandaran lain kecuali dari engkau. Nah, mempertahankan PT Harimukti Teknik sampai sekarang, dan alhamdulillah sekarang sudah mulai grafiknya melompat naik, bukan sekedar mulai menanjak, tapi sudah mulai melompat untuk naik.
itu sedikit Ustadz Taufik bahwa kami memang penerap SNI ISO 37001, yaitu SNI ISO anti swap, anti bribery, anti sogok menyogok, karena saya yakin banget yang menerima, yang memberi swap finnar, maka lah buat apa saya kerja cari uang cuma untuk hidup yang segini singkatnya harus finnar, cuma itu saja. Itu sementara Pak Taufik Ridwan. Oke. Siap, Tat. Terima kasih, Ustaz Azhari. Tapi ngomong-ngomong soal sedekah. Jadi Pak Azhari mendapatkan satu ilmu sederhana dari ibunda. Sejak kecil, ketok ya. Dari ketok tadi. Saya malah belum pernah mendengar ini. Saya baru mendengar ini. Oke. Apakah orang tua selalu ibu selalu pesan? Karena Pak Azhari kan sangat hormat pada ibu ya. Apakah ibu juga berpesan secara khusus untuk sedekah ini, Tat? Iya, sesungguhnya tidak berpesan, tapi pernah saya gini, yang sudah tua seperti ini kan sering orang, sejak ibu saya menunaikan ibadah haji itu kan sering banget orang bawa proposal minta sumbangan untuk masjid. Bahwa pernah saya telusuri ternyata sumbangan itu fiktif. Terus saya bilang, Mbok nek kok sing dugi koyone mboten sah mawon deh, soalnya kula telusuri ten menapa alamatnya mboten enten niku. Dosa-dosane kono dhewe ben niate kono njaluk muni ning masjid ya wis ben. Iki lak ora apa jenenge anek awake dhewe kerji kaya ngono iki ra sida di ngamal, mbok ben kuwi tanggung-tanggungane dhewe. Nah, seperti itu. Artinya biar mau dosa-dosa sendiri gitu. Dengan penipu pun berdamai ya, dengan penipu pun memaafkan gitu ya. Iya, itu. Ya saya mengikuti aja, artinya. Tapi kalau memang ada apa namanya, tapi ya saya tetap cek kalau misalnya yang dia datang untuk kami, tetap kami cek dan misalkan untuk memberi kami wujudkan sebuah barang seringnya gitu. Jadi di PT ada tim khusus yang untuk verifikasi. Ketika ada proposal itu benar apa enggak itu ada tim yang datang. Nek saya ya rodok mengamankan si arep ngapusi mau ben ra mlebu neraka, maka tak verifikasi. Kalau benar ya tak kasih, kalau enggak benar ya bukan enggak. karena suudon ya, bukan karena suudon, tapi verifikasi biar dia juga tidak masuk neraka. Oke. Ya. Ada nggak keajaiban lain selain karena kan di pabrik Ustadz tidak ada yang dihentikan, bahkan ada orang yang berhenti mendirikan perusahaan baru yang serupa juga. Ustadz Azhari juga mengatakan orang popok rezeki dewi rezeki sudah diberi. Ada nggak keajaiban atas keikhlasan itu? Sangat banyak. Jadi misalnya pas posisi lockdown kemarin itu kan memang posisi keuangan memang cukup berat. Anak saya yang kebetulan pegang keuangan, ya nanti sore gajian. Karena belum cukup. Agak untuk seperempatnya. Ya jangan minta ayah lah, nak. Ya munajat lah nih Gusti Allah, kita sama-sama munajat. Mereka yang di belakang itu kerja, wes insya Allah lah, hukumnya pasti nanti Allah pasti kasih. Sama-sama munajat aja. Itu nek di logika ya ora logis kan gitu, nek di logika pakai otak biasa itu ora logis. Tapi ketika yang bicara itu sudah keimanan, maka itu menjadi sangat logis. Akhirnya apa? Di posisi menjelang gajian itu ya ada gitu. Tetap ada uang untuk gajian. Nah, ini sesungguhnya nggak bisa diterima oleh bisnis konvensional, nggak bisa. Kalau yang paling bisa untuk menerima apa yang saya alami itu tetap keimanan, bisnis dengan konsep keimanan, bisnis dengan lillah. Kalau dibilang berat-berat, tapi ketika sandarannya lebih berat menjadi saya pun tidak merasa berat. Nah, satu contoh gini, saya itu pernah neng perapatan Tungak itu. Dulu nek misalnya jenengan lewat sana pasti lihat seorang ibu-ibu punya anak 4, rambutnya jerabang karena sering dipanasan. Aku neng dompet waktu itu cuma punya uang 10.000. Itu tahun sekitar 94-93. Tapi kok hati saya itu pingin banget memberikan uang itu. Sementara saya berpikir lah, nek aku kentaan bensin piye, nek banku gembos piye kan.
Lantas hati saya mengatakan, alah kok nganggo jaket. Nek misalnya kendaraan bensin dan budget ya jaketmu mau tinggal. Akhirnya hati saya kuat, tak kasih uang itu 10.000 yang tinggal satu itu. Ternyata di workshop sudah ada yang menunggu orderan dan benar-benar kalau di atas kertas dari sisi itu tuh apa ya? Aku punya margin saat itu saat transaksi itu. Tepatnya aku punya margin 3 juta keuntungannya. Dan itu tidak pakai jam. Karena ditungkak terus sampai mendungan itu kan cuma pendek. Nggak sampai jam. Nah, di sana saya ditunggu. Nah, deal transaksi itu ada marginnya sekitar 3 juta. Itulah keajaiban sedekah yang, tapi sedekahnya jangan pakai otak, pakai hati. Nek pakai otak kayak orang pasang celiwik. Enggak pasang sewu, pasang 1 ya. 1 juta minta kembaliannya 10 juta itu ya. Itu. Jadi kalau kita sedekah pakai otak itu kayak orang pasang celiwik, kayak orang pasang rolet. Tapi kalau sedekah pakai hati itu pasti akan menggerakkan. Yang menggerakkan itu kalau hati itu tetap kuasa Allah. Biidnillah nih. Itu yang saya rasakan. Tapi kembali lagi, apa yang saya rasakan itu tidak bisa diterima dengan otak konvensional. Yang bisa menerima adalah keimanan. Itu tadi. Ya. Oke, ngomong-ngomong soal sedekah tadi. Jadi sedekah itu nekat dia. Artinya tidak usah berpikir tentang matematika itu ya. Enggak. Tapi saya juga merasakan kalau saya pakai otak ya tetap sedekah saja, tidak menghadirkan satu keajaiban yang memang itu di wilayah Allah. Kan ya pernah ngono kuwi sedekah nganggo otakan ya pernah. Artinya mungkin ada rasa ingin seperti apa. Tapi yang menggerakkan itu benar-benar hati itu hukumnya pasti. Pasti Allah akan lipat itu hukumnya pasti. Tapi harus diyakini ya. Jangan kita bersedekah yang berdasarkan otak, tapi harus hati. Nah, untuk memilahkan itu sederhana. Ketika kita punya pengharapan yang lebih dari sedekah itu otak biasanya. Tapi ketika kita melakukan itu untuk kebaikan seseorang atau orang lain, nah itulah hati. Oke. Jadi kuncinya adalah sedekah dengan hati karena keimanan itu ya. Iya. Oke. Nah, lalu hubungannya dengan tadi kan ini pribadi ya. Pribadi Ustadz Azhari sebagai owner PT Kanaba. Cara biar pegawai atau karyawan juga paham tentang sedekah, konsep berbagi, konsep bekerja itu gimana caranya? Air itu bisa menetesi watu hitam. Untuk melubangi watu hitam itu sangat mampu. Tidak harus pakai botol, tidak harus pakai bur, tapi tetesan air yang lembut itu mampu melubangi batu. Dan itu dulu saya ketika mendapatkan ilmu itu adalah teori kan gitu. Tapi begitu dilakukan itu memang benar adanya. Jadi sapaan pagi, setiap pagi selain saya pas di Rabu itu ada kajian dan Sabtu ada kajian, maka di hari selain itu saya pasti datang untuk menyapa mereka dengan hati. Saya sampaikan semuanya bahwa konsepnya hari Mukti itu adalah lillah. Perusahaan ini adalah lillah. Nah, misalnya perusahaan ini tidak lillah, raono ceritanya njur kalian 4 tahun 5 tahun tak kai motor gratis rano sarai, saya bilang gitu. Ini untuk mengumrohkan ya. Iya. Termasuk umroh pada karyawan itu ya. Ya, itu artinya untuk membukakan hati mereka bahwa perusahaan ini dikelola secara lillah, walaupun juga profesionalisme tetap kita kedepankan ya. Tapi dari sisi yang hakikinya adalah konsep lillahi ta'ala. Nah, bahwa kan mereka saya libatkan ketika misalnya ada bingkisan ke kampung sekitar itu kan mereka yang tak libatkan. Jadi tak suruh ngitung sendiri kira-kira pantasnya mau diberikan itu berapa, nilai berapa, mereka tak minta cari data sendiri juga, terus ada beberapa yang tak minta melihat persen to persen yang mau dikasih itu seperti apa, sehingga dengan demikian mereka itu timbul empatinya. Nah, ketika mereka timbul empatinya itu mereka jadi orang rempong, otaknya orang keriting ketika kita harus mengeluarkan dana untuk orang lain, walaupun
Pendapatan mereka juga belum besar. Tapi nek sik otake rempong ya wong karyawan Nah, iki ini. dikek wong-wong kan gitu. Tapi ya dengan pemahaman setiap pagi itu mereka bisa mulai paham. Bahkan misalnya yang selalu jamaah di masjid itu kalau dulu terpaksa, sekarang mereka sudah merasa butuh kan gitu. Walaupun tetap ada yang belum mengerjakan dengan hati, ya tetap ada, karena dunia ini kan ada sisi kiri sisi kanan. Tapi kantor sudah semacam mewajibkan ya. Oh iya. Kerja tepat waktu, kemudian istirahat tepat waktu, bahkan sholatnya harus tepat waktu. Iya, itu kan dasarnya adalah ketika kamu punya kemampuan merubah, rubahlah dengan segala kemampuanmu. Nah, ketika 9 jam di kantor itu kan saya punya kewenangan. Jadi saya memakai kewenangan saya untuk membawa mereka lebih dekat kepada Allah kan gitu. Iya, nah, iya. Sekarang dikatakan berupa pemaksaan kakekmu wong dijak apik pemaksaan gitu. Bukan, itu bukan pemaksaan. Wong sing dikon wong Islam kan itu. Lah nek sing dikon itu wong kafir ya itu pemaksaan. Nah, nek di tempat saya juga gitu. Bagi kalian yang muslim, ada namanya Pak Suprihatin. Itu dia Nasrani. Khusus Pak Supri rasa sholat, saya bilang. Soalnya agama itu. Kalau yang lain itu menjadi wajib. Oh. Allah mewajibkan kita untuk sholat. Dan nek wis ngeyel kon sholat, tempatmu tidak di sini, saya cuma gitu aja. Dan Pak Suprihatin tidak tersinggung ya? Oleh ya tidak, khusus Pak Suprihatin enggak usah sholat, agamamu gitu. Masya Allah. Oke, Tat. Bagaimana cara membuat mereka sadar itu? Tadi kan katanya batu hitam sekeras apapun kalau pelan-pelan ditetesi dengan air yang lembut pun juga akan berlubang juga. Iya. Ini cara memanage kesabaran untuk karyawan. Sebagai owner gimana ini? Saya cuma perjalanan-perjalanan yang hadir itu saya coba ungkapkan. Misalnya bagi kita semua di Hari Mukti Teknik, dalam kondisi kalian tahu tidak ada omset sama sekali seperti ini, tapi kita tetap berpenghasilan. Dari mana datangnya itu? Saya bilang, siapa yang menggerakkan mereka untuk hadir di sini sehingga bisa kita walaupun hanya sekedar pas kita tetap berpenghasilan. Kalau dulu itu kan kita dalam tanda petik ya rodok melimpahkan gitu. Kalau sekarang kok ya pas tanggalnya gajian kita ada. Dari mana coba? Iya, dari mana? Terus siapa yang menggerakkan mereka untuk datang ke sini? Sementara di luaran sana itu banyak yang bisa mereka cari di sana. Bahkan kalian tahu bahwa kita jualannya itu harganya di atas mereka. Tapi kenapa sih kita harus ke sini? Nah, itulah kuasa Allah, tangan-tangan Allah yang menggerakkan mereka, karena Allah sudah berjanji, setiap makhluk yang kuciptakan sudah aku sertakan rezekinya. Kita ini termasuk makhluk, kalian, saya juga sama. Saya pun juga nggak pernah tahu rezeki saya itu seberapa, di mana saya nggak tahu. Kalian juga sama. Cuma kamu memberikannya lewat PT ini. Maka tanda-tanda adalah nanti apa yang Allah berikan kesempatan ini. Saya sebagai pucuk pimpinan yang menikmati membawa kalian. Nah, teman-teman juga sebagai tim dari sini ya berkaryalah dengan baik. Maka Allah nanti akan memberikan yang terbaik. Selalu saya katakan bahwa saya tidak bisa berjalan apa-apa selain pertolongan Allah, karena di dalam zikir briefing pagi saya selalu mukadimahnya dengan la haula wala quwwata illa billah. Artinya apa teman-teman? Selalu saya tanyakan gitu. Saya satu apa itu artinya? Bahkan ada yang nggak tahu juga artinya. Bahwa tiada daya dan kemampuan selain pertolongan Allah. Nah, kuasa Allah itu di mana? Contohnya nih, tuh Mas Dendi, tukang gambar. Emang kemampuan datang dari dirimu sendiri? Enggak lah. Kemampuan itu datangnya dari Allah. Bahwa cara memberikan kemampuan piye? Nah, dihadirkannya rasa semangat belajar di dalam hatimu, diberikannya kesempatan kamu untuk kuliah, diberi kemampuannya orang tuamu membiayai. Itulah kuasa Allah, tangan-tangan Allah yang menghadirkan seorang Dendi menjadi drafter yang bagus. Tapi bagaimana Allah itu menghilangkan kemampuanmu sebagai seorang hamba? Gampang. Lah misalnya ketika Allah itu mau,
sirahmu kejeduk cetuk ngono njur otakmu error, wis saya iso gambar. Apakah kita benar-benar bisa menjaga diri kita akan selamat? Enggak bisa, saya bilang. Yang bisa menjaga ya kuasa Allah. Maka doa itu menjadi tataran cara ikhtiar piye? Ya nek kowe numpak motor helman. Ora jembambasan le mlaku. Nah, itu bagian dari ikhtiar kita sebagai manusia. Macam-macam gitu. Ya, artinya bahwa pasrah kepada Allah itu adalah dasar, tetapi Ya. ikhtiar itu menjadi menuju kepada keselamatan di dunia wal akhirah gitu ya. Ya. Kalau saya boleh bilang gini, doa kepasrahan itu tatarannya 100. Di angka 100. Nah, ikhtiar itu ya di bawahnya 100. Ketika kita bersandar kepada Allah, maka yang akan memberikan jalan saat kita ikhtiar ya Allah, kuasa Allah gitu. Nah, punya kemampuan apapun selain pertolonganmu. Hari ini saya mau presentasi ke Bumi Ayu. Aku mohon bimbing, arahkan dari saya berangkat ke sana sampai saya presentasikan malah hati calon konsumen, mampukanlah mereka mencerna apa yang saya katakan dan berilah kemampuan mereka untuk belanja di Kanaba. Dan selamatkanlah saya sampai beserta tim pulang rumah. Maka saat presentasi ki ora suwe-suwe. Di sana mengatakan, dokternya rada selengean. Aku lewat website, saiki regane piro? Aku ning bukan ora rego normal. Aku pengennya sing ra normal cuma. Jadi gini, rego e-katalog itu sekian. Aku biasanya pakai distributor ada diskon sekian. Udah diskonnya distributor tak serahke ke rumah sakit. Nek misalnya nambah liane jenengan ketegelen karo aku. Nek misalnya jenengan isih njaluk turun meneh berarti jenengan ketegelen karo aku. Tidak mengizinkan kami bisa tuku ayam. Cuma dengan kalimat seperti itu, ya qadarullah. Kalau itu memudahkan. Nah, itulah bentuk dari sandaran kita kepada Allah dan minta dibimbing. Yang dibimbing bukan hanya kita, tapi audien yang kita ajak bicara juga mohon dibimbing untuk diberi kekuatan dan kemampuan. Ya, salah satu kenapa saya bilang bahwa doa tawakal itu menjadi nilainya 100, bahwa ikhtiar dan sebagainya itu di bawahnya, ya itu sih saya loh, itu mungkin enggak diterapkan pada yang lain. Kembali lagi saya menerapkan ini konsepnya ilahiyah. Jadi kalau untuk konvensional bisnis sepertinya ya lah, aku nggak tahu. Oke. Cara berkomunikasi dengan klien kan termasuk juga dakwah. Iya. Tapi meminta klien atau pelanggan atau customer menjadi dia selamat dunia dan akhirat gitu ya. Yang mau ngajak nego, minta turun diskon, minta kolusi, minta jatah, sebagaimana yang konvensional tadi, yang dilakukan oleh umumnya kan gitu. Ini caranya gimana selain doa tadi? Kan Ustaz Azhari mendoakan klien juga meningkat keimanan dengan tidak semena-mena, tidak meminta fee yang sesungguhnya bukan hak dia dan seterusnya. Ini cara tetap tangguh menghadapi klien seperti ini gimana sih? Kan kadang-kadang kita udah nggak apalah, yang penting kita dapat dikorup sama customer terserah. Ini gimana cara menghadapi kayak gini-ginian ini? Bukti teknik itu kan sudah menerapkan 3 SNI ISO. Yang satu, SNI 9001 itu adalah manajemen mutu. Yang kedua, ISO 37001 itu anti bribery, anti swap. Yang ketiga, SNI ISO 14001 itu tentang manajemen lingkungan. Nah, ketika saya bicara tentang itu di awal, sertifikat ketiganya itu saya tampilkan dulu. Bahwa di tengah itu saya menjadi kalau di manajemen mutu, Bapak Ibu ketika belanja di Hari Mukti Teknik tentang after sales itu nyaman. Karena apa? Kami dijamin oleh
SNISO 91 tentang manajemen mutu. Kalau ada saja keluhan pelanggan yang tidak tertangani, maka batal saya. Asal biasa satu keluhan SNI saya enggak deh, saya bilang. Terus yang kedua, SNISO 37.001 anti suap. Nah, di awal kami sampaikan kalau jenengan nanti kira-kira jaluk fee, jaluk presentase, saya nggak akan lanjutkan presentasi ini. Karena masa cuman gara-gara jualan mesin saya harus pakai rompi oranye. Masa belanja mesin jenengan nanti pakai rompi oranye, tapi yang lebih tinggi lagi. Masa gara-gara tuku mesin laundry jadi neng rokok, aku nggak mau deh, saya bilang. Ya dengan bahasa seperti itu. Ya. Iya, ya. Artinya bahwa memang sebaiknya perusahaan itu punya tertib seperti jenengan tadi ya. Punya ISO itu udah jaminan ya. Kalau mau promosi atau mau presentasi itu gampang ya. Di depan udah ditunjukin. Jadi orang yang awalnya mungkin mau minta diskon, mau minta korupsi atau minta apa itu wis dilongop sikit itu ya. Iya, jadi di website kan juga saya pasang itu besar-besar sertifikat itu. Terus video pas kami sama Disperindak Jogja itu juga saya sampaikan bahwa Hari Mukti Teknik tidak melayani yang suap menyuap, saya bilang gitu. Karena ingin mengamankan customer saya aman dari jerat hukum negara, aman dari jerat hukumnya salah, kan gitu. Di SNISO itu adalah pengaman bagi penjual dan pembeli dari jerat hukum negara, juga jerat hukum akhirat. Masa iya sih jangan belanja mesin itu dineng rokok. Rata-rata sak bandel-bandel ya tetap sadar ya. Sadar. Tergugah gitu ya. Bahkan beberapa rumah sakit yang notabene yayasan non muslim mereka mengawali mukadimah dalam sesi presentasi itu perlu diketahui Pak Hari bahwa kami clear and clean, kami tidak ada menerima dan meminta yang berupa apapun dalam proses jual beli ini. Itu di yayasan non muslim balas seringnya tagline mereka. Non muslim gitu. Malah tagline mereka. 1, 2, 3, 4, 9 rumah sakit yayasan non muslim itu tagline-nya gitu. Perlu Pak Hari ketahui bahwa kami clear and clean. Kami tidak meminta dan tidak menerima dalam bentuk apapun dalam posisi transaksi ini. Oke. Tat, sebagai penutup untuk sesi ini, cara merawat agar selalu menjadikan keimanan, tauhid, kemudian aksinya bersedekah, peduli dan seterusnya itu terjaga subur. Ini gimana caranya? Kan kalau ujian lebih banyak nih. Ujian orang sedekah, duitnya dikurangin oleh Allah. Rezekinya dikurangin, tapi tetap sedekah. Tetap membantu. Itu kan Ustadz Ali meyakini bahwa dengan sedekah itu akan membuat segala masalah itu akan hilang. Ya. Allah meninggikan derajat kita, membantu usaha kita, bisnis kita. Gimana cara memaintain itu? Kalau saya sih gini, kan yang membuat semua hukum dan ketetapan itu kan Allah. Misalnya nih, larangan riba, itu kan yang membuat hukum kan Gusti Allah. Terus larangan suap menyuap, itu kan yang membuat hukum kan Allah Ta'ala. Terus pahala sedekah dan sebagainya, itu kan yang membuat ketetapan Allah. Masa iya sih saya ingin menjalankan apa yang menjadi ketetapan Allah kok njur ora dibantui, ketoknya enggak deh. Jadi gitu. Jadi, bahwa ada kalanya itu dikurangi, kan memang ada perintahnya, bersedekahlah di saat lapang maupun sempit. Pas di rukun itu kan untuk menguji istiqomah seseorang. Pas sempit, baby, pas biasa kan juga. Tapi nek pas sempit gimana? Nah itu kan ada dalil yang mengatakan bersedekahlah di saat lapang maupun sempit. Itu tadi kan. Masa iya sih saya ingin bertakwa pada hukum Allah, kok njur aku dibantai Gusti Allah lagi, rasanya enggak deh. Karena di dalam surah At-Talaq kan jelas dikatakan bertakwalah kepadaku maka aku, kata Allah, aku yang akan memberi solusi dari setiap masalahmu. Dilanjut di surat di ayat yang ketiga, dan aku akan memberi rizki dari tempat yang tidak engkau perkirakan sebelumnya. Lah nek Gusti Allah wis berfirman seperti itu kok njur ketika saya melakukan
ketakwaan kok njur dibante itu enggak. Nah, perlu diketahui Pak Taufik bahwa lockdown itu kan kami mungkin karo Gusti Allah dianggap sabar gitu kan. Nah, di masa lockdown justru tim Harimukti Teknik mampu mewujudkan mesin laundry yang harganya bahkan sampai 3,5 miliar. Oh, 1 unit. Iya. Itu nek saya rasake itu hadiah dari Gusti Allah, kesabaran kami di masa lockdown, kami tetap bisa bersatu, bertahan. Nah, seperti itu. Hari ini kami launching atau bulan-bulan kemarin itu kami launching mesin laundry yang harga 1 unitnya bahkan ada yang sampai 3,5 miliar. Itu karya anak-anak SMK Jogja, karya anak-anak STM, karya anak Bantul dan sekitarnya. Nah, itu buah dari apa? Kesabaran dan ketakwaan. Sepertinya itu sih, tapi itu ya merasaku dewi bahwa kenyataannya seperti Gusti Allah kan gitu. Oke, terima kasih Ustaz Hari. Jadi ternyata berhusnudon kepada Allah itu pasti jalan yang terbaik. Ya. Ketika kita sudah melakukan kebaikan atas perintah Allah, Allah pasti membantu gitu ya. Iya. Oke, Pak Hari. Apa aja. Oke, terima kasih. Sementara ini dulu kita akan buka tanya jawab, tapi sebelum tanya jawab mungkin Pak Ir. Assalamualaikum Pak Ir. Ada yang mau ditambahkan dari sisi konsep metamorfosis? Pak Azhari ini, kata Pak Azhari, cuma lulusan STM. Dulu bekerja pada orang yang namanya Pak Hans, orang Chinese. Tapi Pak Azhari, nah, gimana Pak Ir melihat ini? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Pak Azhari, meskipun sudah pernah telepon-teleponan gitu ya, tapi alhamdulillah. Tapi makan durennya belum jadi ya. Ya, mediatornya kan Pak Taufik waktu itu, cuman belum jadi itu makan durian. Ya. Mediatornya harus diwujudkan di Kopi Kuden itu ya. Ya, jadi saya mendapatkan banyak cerita tentang Pak Azhari itu ya dari Pak Taufik Ridwan. Yang satu kata saja ya itu untuk Pak Azhari ya ini manusia langka gitu ya. Jadi memang masing-masing orang itu oleh Allah memang sudah sudah diberikan koridor gitu ya. Tinggal apakah orang itu mau memaksimalkan berada di dalam koridor itu apa enggak kan gitu kan. Koridor itu saya umpamakan seperti seperti pipa barangkali begitulah ya, pipa itu. Sesungguhnya pipa itu elastis gitu ya. Kalau usahanya bersungguh-sungguh maka pipa itu membesar gitu. Sehingga koridornya menjadi lebih lapang, lebih leluasa. Tapi ketika ikhtiarnya barangkali tidak maksimal ya, maka pipa itu ya akan tetap seperti semula, mungkin ya pipanya itu jadi pipa yang kecil gitulah. Kurang lebih. Nah, apa yang disampaikan oleh Pak Azhari tadi ya itu saya nambahin dikit ya Pak Taufik ya. Alhamdulillah Pak Azhari itu kan sebagai owner sekaligus sebagai pimpinan yang tertinggi gitu ya di perusahaan pembuat mesin laundry Kanaba gitu ya. Kanaba itu nama aslinya Pak Azhari atau itu nama merek yang kemudian dilekatkan kepada Pak Azhari? Itu saya belum ngerti. Gimana Pak? Merek itu Pak. Merek ya. Merek sebuah mesin laundry dulu namanya Kanaba. Oh gitu ya. Karya anak Bantul. Nah, gitu ya. Karya anak Bantul. Oh begitu. Yang oleh Cake Andy, di Cake Andy itu di EC itu Pak. Kan pernah masuk ke acara itu punyanya Cake Andy di Metro TV itu. Di Bantul ternyata ada bisa buat kayak gini ya. Dikiranya desa-desa tok. Iya. Geng. Nah, dalam posisi sebagai pimpinan, kalau tadi kan Pak Taufik sempat bertanya gitu ya,
bagaimana membuat membuat para karyawan itu juga sefrekuensi gitu ya dengan dengan pimpinan gitu ya. Nah, maka ini Nun Sewu ini ini saya membawa alat peraga ini Pak Taufik ya. Apa itu, Pak? Saya membawa alat peraga ini ya, seperti ini bisa dipirsani toh? Ya. Nah, ini coba lihat ini ya. Ini di dalam ilmu fisika ya, itu disebut sebagai bandul matematis, katakanlah begitu ya. Jadi bandul matematis ini itu kalau yang atas ini Pak Taufik ya, yang atas ini itu digerakkan sedikit saja ya, sedikit saja, maka yang bawah itu gerakannya menjadi lebih luas lintasannya atau lebih panjang lintasannya ya. Maknanya apa sesungguhnya? Maknanya adalah yang atas ini itu adalah pimpinan. Ya, kemudian yang bawah ini adalah anak buah, kan begitu ya. Jadi apapun yang dilakukan oleh anak buah itu sesungguh-sungguhnya ya itu dimulai dari pimpinan. Ya, itu kayaknya semacam sunatullahnya begitulah kira-kira gitu ya. Jadi kalau misalnya pimpinannya itu sabar kayak Pak Azhari tadi ya, akhirnya menghasilkan karya berupa mesin laundry senilai 3,5 miliar tadi itu. Justru pada situasi pandemi, situasi knockdown gitu ya. Nah, itu akhirnya menghasilkan karya yang sebelumnya belum pernah dihasilkan. Itu buah dari sebuah kesabaran, kemudian setelah itu buah dari sebuah ketawakalan ya, kepasrah dirian kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentang tawakal ini Pak Taufik ya, itu saya dapat ilmu dari Profesor Ahmad Asdi ya. Beliau ahli penyakit dalam ya, yang prakteknya di sebelah timur Radio Jeronimo, itu Jalan Gayam itu ya. Itu ternyata namanya berserah diri atau tawakal itu dilakukan sebelum dan setelah kita berikhtiar secara maksimal atau secara optimal gitu. Bukan hanya setelah saja ya. Beliau menjelaskan kalau kita hendak keluar rumah misalnya gitu ya, maka kita kan doanya kan bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Kita belum bekerja, kita belum berikhtiar, kita belum budidoyo gitu ya, kita baru keluar rumah. Tapi doanya sudah seperti itu. Ya, dengan menyebut asmamu ya Allah, aku berserah diri, tidak ada kekuatan apapun kecuali yang Engkau berikan kepada saya. Nah, itu artinya apa? Artinya kita bertawakal sebelum ikhtiar itu, ya menurut Prof. Ahmad Asdi, itu agar Allah ya membimbing kita, agar Allah itu menjaga kita ya sampai di tempat tujuan. Kalau tempat tujuannya adalah tempat kerja kita misalnya, ya, maka kita akan dibimbing, akan diayomi, akan dilindungi oleh Allah sampai kepada tempat di mana kita bekerja. Nah, kemudian tawakal yang kedua itu adalah tawakal untuk berserah diri hasil apapun ya yang ditetapkan Allah, maka kita mesti siap menerima dengan lapang hati. Nah, gitu ya. Itu yang dijelaskan oleh Profesor Ahmad Asdi ke saya pada tahun 2010 yang lalu, 12 tahun yang lalu ya. Ketika ketika saya periksa diabetes waktu itu ya, karena diabetes saya cukup tinggi sehingga saya akhirnya sakit selama kurang lebih 3 pekan gitu ya. Nah, itu saya dapat ilmu itu. Nah, oleh sebab itulah maka mari kita benerin gitu ya, benerin konsep tawakal kita, bukan hanya berserah diri setelah kita bersusah payah, setelah kita memaksimalkan ikhtiar kita, bukan ya, tetapi sebelum dan setelah. Ya, saya kira apa yang dilakukan oleh Pak Azhari bisa menjadi inspirasi ya buat kita semuanya, bahwa tumbuh besar bersama karyawan. Maka ketika masa sulit itu juga jangan kemudian begitu mudahnya mengorbankan karyawan ya, dengan di PHK, dengan
macam-macam gitu ya. Nah, inilah yang barangkali patut ya untuk bisa kita garis bawahi ya. Saya kira itu Pak Taufik Ridwan tambahan dari saya. Oke, terima kasih Pak Hadi Irianto, seorang penulis tetap di Harian Republika, seorang dosen, seorang metamorfosis, artinya sebagai seorang advisor, jadi motivator metamorfosis. Saya kira layak suatu ketika Pak Azhari ngaturi beliau untuk memberikan motivasi pada anak-anak buah karyawan Pak Azhari yang jumlahnya sampai hampir 100 tadi, agar alhamdulillah sudah satu frekuensi, tapi lebih akrab lagi ya. Caranya gimana? Nanti mudah-mudahan Pak Azhari bisa ngundang beliau sekaligus ngicipi Pak Ir. Ya. Pak Azhari ini hobi masak. Oh begitu ya? Masaknya masak kambing, spesial kambing. Wah, mantap. Jadi beliau ini termasuk ahli membuat nasi biryani. Nasi uli. Nah, top, Marco top. Jadi kalau durian beliau udah katam tuh, milih duriannya katam. Pisang katam. Tapi yang untuk kambing ini suatu ketika Pak Ir harus ngicipi itu suatu ketika. Insya Allah siap. Nah, oke, terima kasih Pak Ir sudah memberikan satu tambahan ilmu pada kita bahwa tadi pakai pendulum deh ya. Jadi itu sangat menarik sekali. Masya Allah, ini Bu Maroh dari Hong Kong sampai terkesima, Masya Allah. Bu Maroh, saya kira boleh loh. Bu Maroh itu menjadi semacam partnernya Pak Azhari di Hong Kong untuk semua ASN, semua pekerja rumah tangga di Hong Kong menggunakan mesin dari Bantul. Mesin cuci yang barokah dari Bantul. Pak Azhari? Ya. Itu tadi ada Bu Maroh dari Hong Kong sudah meminta komentar. Terkesima. Apa harapan jenengan kepada Bu Maroh sebagai orang pekerja di Hong Kong nih? Jadi Hong Kong ini ribuan orang yang alhamdulillah dikoordinir oleh Bu Maroh, termasuk salah satu ketua lah gitu ya. Menggerakkan bagaimana pekerja rumah tangga itu harus istiqomah, harus benar, dan seterusnya. Ya, saya kira bagaimana cara segera untuk pulang dari Hong Kong ke Indonesia dan bekerja sebagaimana harapan. Ada komentar dari Pak Azhari? Ya, kalau saya sih cenderung gini Pak. Jadikanlah perjalanan hidup yang harus ke negeri orang itu sebagai langkah awal untuk survive. Kameranya dibuka. Langkah awal untuk bisa survive di negeri sendiri. Jadi jangan pernah merasa nyaman terus nengkono terus gitu, sehingga lupa pada negerinya sendiri. Nah, bagaimana cara? Kecuali nikah ya? Dengan orang Muslim di sana ya? Ya, snack wes beda cerita lah. Tapi jujur, yang namanya sebuah usaha, sebuah bisnis itu memang butuh modal. Walaupun itu bukan persentase yang terbesar, tapi persentase terbesar untuk orang memulai sebuah bisnis itu adalah keinginan yang kuat di dalam hati. Nah, ketika keinginan kuat itu, maka semua rentetannya itu akan ada solusi kan gitu. Seperti saya dulu kan cuma barang bekas semua yang menjadi modal saya, tapi kan sekarang sudah membeli mesin-mesin yang baru-baru. Nah, sama ketika yang dari luar negeri itu kebanyakan kan nanti pulang nyuruh tuku mobil kan gitu ya. Setelah belum pulang tuku mobil, mari ketika yang kerja pulang mobilnya wis rusak gitu kan. Itu menurut saya loh ya, itu adalah sebuah kurang tepat. Tidak boleh dibilang kesalahan, itu sesuatu yang kurang tepat. Tapi paling bagus itu ketika memang punya intuisi bisnis, cari link di sana, cari pasar di sana, apa yang kira-kira bisa kita suplai dari dalam negeri, sehingga ketika nanti pulang itu apa yang bisa kita kerjakan di dalam negeri untuk bisa kirim ke sana. Karena banyak sekali teman-teman saya itu yang cuman dodolan makanan kecil bisa dikirim sampai ke Thailand, sampai Hong Kong, di daratan Cina itu banyak sekali.
Bahwa cuman satu itu, jangan merasa asik di sana, merasa nyaman di sana, tapi dibalik. Aku di sini cari modal keuangan, setelah sambil bekerja di sana, cari celah. Kira-kira apa yang saya bisa kerjakan di Indonesia dan bisa saya kirim ke Hong Kong. Karena diakui atau tidak diakui, ketika kita bisa ekspor, itu potensi pendapatan beda jauh dengan kalau kita jualan di dalam negeri. Seperti itu. Bahwa misalkan nih, kan untuk bisa ekspor dan sebagainya harus punya ilmu. Ya iya. Maka Rasulullah Allah menempatkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu di ayat pertama wahyunya Rasul kan gitu. Maka belajarlah, pinterlah, cerdas. Walaupun kamu tidak menyentuh bangku kuliah itu ya bukan alasan kita tidak mau belajar, ya enggak. Bahwa ketika kita punya keinginan untuk bisa ekspor ke sana karena karena seseorang pernah kerja di Hong Kong, terus ternyata jualan seperti ini harusnya laku di sini karena di Hong Kong tidak ada yang bikin. Nah, tak bikin nanti ketika saya ke Indonesia. Nah, di sana carilah link yang biasa namanya bisa menerima barang-barang dari luar negeri, dari import kan gitu. Itu sih yang otak saya kepikiran, ngapain pula punya uang banyak tiba mulai mari ngono kor Bali biasa neh. Itu karena apa? Salah pengelolaan uang kan gitu. Nek saya gitu. Kan ada beberapa di sekitar kita kan ada yang pulang dari luar negeri nggo duit oke mari ngono 2 tahun neh wassalam terus ning sawah majul neh walaupun sawah ekor sak petak. Akan berbeda ketika dari misalnya nih tidak punya kemampuan bisnis. Ya sekokono itu kok kayak lemah pertanian sehingga nanti akan naik orang satu kok kayak Avanza apa meneh malah tuku Innova itu konyol kan gitu. Kalau saya gitu sebagai orang yang merintis usaha tanpa modal, benar-benar tanpa modal. Modalnya cuma alat-alat second yang saya beli di pasar Pidian. Itu Oke, mudah-mudahan Mbak Umaroh di Hong Kong, kemudian teman-teman yang ada di luar negeri, kemudian termasuk ada dari China, dari Singapura, yang bergabung pada kesempatan ini yakin. Dan tadi Mbak Umaroh sudah menuliskan memang sedang mengubah mindset teman-teman, bagaimana segera pulang ketika sudah punya modal, kemudian punya perubahan beda, mindsetnya beda. Dan mudah-mudahan Pak Azhari tadi sudah memberikan satu sentilan yang keras tadi itu. Ojo ngati mulai malah minggu-minggu tuku Innovaning, begitu nanti pulang malah rusak. Oke, terima kasih Pak Azhari, terima kasih Pak Ir. Mohon maaf Mas Dika, kita foto dulu. Walaupun yang tergabung ini ada 14 orang, tetapi insya Allah ada direkod dan di share di YouTube-nya JSM. Nanti bagaimana kita foto dulu Mas Dika untuk dokumentasi kita? Oke. Mohon untuk semua dibuka kameranya, kita berfoto bersama. Mana wajahku? Wah, itu ada wajah itu. Ini kelas kita. Ada Bu Maro, ada Pak Azhari, ada Pak Ir bersama istri. Pak Ir itu mesti bersama istri. Oke, dihitung Mas Dika dari iFrame. iFrame itu adalah perusahaan yang membantu kita untuk selalu online setiap hari Rabu. Ini putaran yang ke-59, Masya Allah. Ya, hitung ya. 1, Oke, 2, 3. Oke, makasih Mas Dika. Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah kita di penghujung acara kita. Sekali lagi kita doakan Mbak Nur sebagai hostnya pada acara JSM Morning Talk segera diberi kesembuhan karena juga sedang menyiapkan Muhammadiyah Jogja Expo. Nah, ini saya kira mudah-mudahan Kanaba berkenan untuk berpartisipasi dalam Expo itu. Expo-nya insya Allah akan dihadiri oleh standnya 50 cabang ranting ikut semua. Kemudian ada sekitar 200 stand yang lainnya, termasuk perguruan tinggi, sekolah, dan kesehatan. Saya kira mudah-mudahan Kanaba bisa expo di sana, ikut show of force di sana, sehingga jangan sampai kita menjadi tidak bangga dengan produk sendiri. Atau kita melupakan bahwa ada perusahaan yang hebat, tidak kalah hebat dengan perusahaan yang lain yang itu milik keluarga sendiri.
Terima kasih semuanya dan kita syukuri dengan alhamdulillah sama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih Pak I. Terima kasih Ustaz Azhari. Mohon maaf Selamat kalau kalimat-kalimat saya agak Oh. rada ranyak gerian itu. keren. Kemampuannya Kapan-kapan perlu offline. Perlu Ya. offline. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.